Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan laporan RPL yang berjudul Analisa Sistem Informasi Inventory Stok Barang menggunakan metode waterfall. Di sini ada saya, Bayu Ari Maulana. Saya Aris Budianto. Saya Auransyah Sekar Pratiwi. Dan saya Soleh Damarudin. Presentasi ini akan dimulai dari Mas Aris. Silakan Mas Aris. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk yang slide pertama, latar belakang. Jadi penelitian ini kita ambil dari CV Ryan Medical, yaitu perusahaan distributor alat kesehatan yang berdiri pada tahun 2018 oleh Bapak Aris Budianto selaku pemilik perusahaan tersebut. Memulai kegiatan ini bergerak di bidang produk yang merupakan tujuan utama dari CV Ryan Medical, yaitu seiring berjalannya waktu, CV Ryan Medical semakin berkembang dan mampu bekerja sama dan bersaing dengan perusahaan lain dalam pendistribusian alat kesehatan ke rumah sakit, dinas kesehatan, dan puskesmas dan lainnya. Penggunaan metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Harvard, yaitu pada tahun 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak. Oke, slide selanjutnya. Dari penelitian ini, identifikasi masalahnya, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka kami melakukan kegiatan analisa dengan judul Analisa Sistem Informasi Inventory Stok Barang menggunakan metode waterfall. Studi kasus CV Ryan Medical. Dengan tujuan untuk memudahkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di CV Ryan Medical dan proses pengolahan data inventory stok barang yang telah tertata dengan adanya sistem pembaharuan juga, dan memudahkan staf gudang dalam proses penyajian data yang lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan beberapa kasus permasalahan yang diselesaikan dia. Di antaranya, pengendalian barang terhadap stok barang kurang terkontrol dengan baik karena pemasukan dan pengeluaran barang tidak terinci, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah barang yang tersedia. Kemudian pencatatan permintaan barang masuk dan barang keluar dilakukan melalui buku tulis, sehingga menyita waktu yang lama ketika akan dilakukan pengecekan dan kembali maupun pencarian datanya. Oke, selanjutnya. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pengelolaan data inventory barang yang terjadi di CV Ryan Medical? Kemudian apa sistem informasi pengelolaan data yang cepat, tepat, dan akurat untuk diterapkan pada CV Ryan Medical agar baik terjadi kesalahan informasi antara data dan fisik barang? Untuk batasan masalah, sistem informasi pengelolaan data inventory barang yang termanajemen dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di CV Ryan Medical. Kemudian software yang digunakan untuk membuat sistem informasi pengelolaan data diantaranya Exam, MySQL, PHP MyAdmin, dan NetBeans. Baik, untuk manfaat penelitian, membantu pihak CV Ryan Medical dalam proses pengelolaan data dan pengontrolan stok barang, input maupun output, dalam memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat. Kemudian, untuk menghindari ketidakakuratan dan keterlambatan barang, hilangnya barang,
Dan dengan adanya inventory barang ini, maka operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap customer. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempermudah staf gudang dalam mengelola dan mendata dan mengikut output barang, kemudian melakukan pengontrolan stok barang di gudang antara data dan fisik barang untuk dapat memberitahukan jumlah stok barang yang ada di gudang dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, metode pengumpulan data. Dan dalam penelitian ini, studi pustakanya, penelitian melakukan pengambilan data dengan melakukan kunjungan untuk mendapatkan informasi permasalahan atau kekurangan yang terjadi di CV Ryan Medical. Setelah didapat, penulis memberikan masukan dengan membuat software sistem informasi yang mendorong penulis untuk membaca berapa jumlah ilmiah sebagai referensi serta bahan-bahan publikasi mengenai metode waterfall, basis data, penggunaan teknologi PHP, MySQL, dan HTML. Kemudian pengamatan atau observasi dan wawancara. Langkah ini berupa pengamatan langsung. Penulis melakukan kunjungan ke CV Ryan Medical dan melakukan analisa yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan aplikasi sistem informasi inventory stok barang. Kemudian wawancara, penulis mencari data yang diperlukan untuk mewawancara secara langsung kepada Bapak Aris Budianto selaku pimpinan di CV Ryan Medical. Kemudian metode selanjutnya yaitu teknik angket atau kuesioner. Penulis juga mengumpulkan data dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya, di mana responden tersebut berasal dari karyawan CV Ryan Medical. Kemudian metode pengembangan sistem. Pada perancangan aplikasi perlu menggunakan sebuah metode untuk membantu menyusun tahapan-tahap yang harus dilakukan. Metode yang digunakan yaitu SDLC atau System Development Life Cycle. Dengan menggunakan metode waterfall, penulis menggunakan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi sistem informasi inventory stok barang ini karena metode waterfall efektif diterapkan pada hampir semua sistem yang berjalan, mengingat fleksibilitasnya yang dapat diterapkan pada salah satu tahapan pengembangan tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Oke, untuk selanjutnya, profil instansi atau sejarah Ryan Medical. CV Ryan Medical itu berdiri pada 2018 yang didirikan oleh Bapak Aris Budianto yang bergerak di bidang alat kesehatan. Dan saat ini Ryan Medical ialah menata beberapa pekerja seperti admin, staf gudang, dan beberapa posisi lainnya. Namun ada beberapa kekurangan yang menjadi permasalahan seperti contoh yaitu sistem informasi input dan output barang yang masih menggunakan sistem manual, di mana hal tersebut adalah inti kegiatan perusahaan yang bisa mengakibatkan tidak berjalannya operasional atau keterlambatan dalam penyediaan kebutuhan perusahaan. Kemudian visi dan misi. Berikut adalah visi dan misi CV Ryan Medical. Yang pertama, menjadi perusahaan penyewa alat kesehatan terbesar di dunia. Kemudian dengan misi fokus dalam proses pelayanan yang cepat, terpadu, mengutamakan kenyamanan pasien dan keluarga, menyediakan pelayanan medis yang berkualitas. Kemudian pengertian dan analisa. Analisa adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati suatu secara detail. Istilah ini kerap digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
baik ilmu bahasa, ilmu alam, maupun ilmu sosial. Analisis biasanya digunakan saat menelaah suatu kegiatan atau penelitian, maka tak heran jika istilah ini banyak muncul dalam karya tulis ilmiah, seperti skripsi, makalah, atau disertasi. Pengertian sistem, terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen dan elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur mendefinisikan suatu sistem menurut Yogianto tahun 1999. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan sistem merupakan jaringan kerja dan prosedur yang menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Mbak Aura. Kepada Mbak Aura dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik sistem. Karakteristik sistem ini suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu pertama ada komponen sistem. Komponen sistem ini suatu sistem terdiri dari sejumlah sistem yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Selanjutnya ada batas sistem. Batas sistem ini merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini lingkungan luar dari suatu sistem, apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Selanjutnya ada penghubung sistem. Penghubung sistem ini merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Lalu masukan sistem. Masukan sistem ini biasa disebut dengan input. Input ini merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal. Lalu ada pengolah sistem atau proses. Pengolah sistem ini suatu masukan menjadi keluaran sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kebutuhan. Lalu keluaran sistem atau output. Output adalah hasil akhir dari input yang diproses dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna. Selanjutnya ada sasaran atau tujuan sistem. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari operasi sistem. Adapun sistem yang berhasil adalah sistem yang dapat mencapai tujuan atau sasaran dari sistem tersebut. Oke, next. Selanjutnya di sini ada pengertian informasi. Informasi mempunyai nilai dalam proses keputusan. Menurut Yogianto HM, yang dimaksud informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Menurut Al-Bahra bin Lajamuddin, bahwa definisi informasi secara umum dalam pemakaian sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti
dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang. Sedangkan pendapat Al-Bahra bin Lajamuddin, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang dirubah, diproses menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti dalam pengambilan keputusan. Oke, lanjut. Ada kualitas informasi. John Burke dan Gary menyebutkan adanya 3 pilar utama yang menentukan kualitas dari suatu informasi, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Sedangkan Al-Bahra bin Lajamuddin menyebutkan dengan rinci dan lengkap tentang syarat-syarat informasi yang dikatakan berkualitas, yaitu apabila mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada akurat. Akurat ini suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan, seluruh pesan telah benar atau sesuai, serta pesan yang disampaikan sudah lengkap atau hanya sistem yang diinginkan oleh user. Selanjutnya ada relevan. Relevan yaitu informasi yang berkualitas akan mampu menunjukkan benang merah relevansi kejadian masa lalu, hari ini, dan masa depan sebagai sebuah bentuk aktivitas yang konkret dan mampu dilaksanakan dan dibuktikan oleh siapa saja. Selanjutnya ada tepat waktu, yaitu berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu, laporan-laporan yang dibutuhkan dapat disampaikan tepat waktu. Selanjutnya ada ekonomis. Ekonomis ini informasi yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang tinggi serta biaya operasional untuk menghasilkan informasi tersebut. Lalu ada efisien. Efisien yaitu informasi yang berkualitas, memiliki sintaks ataupun kalimat yang sederhana namun mampu memberikan makna dan hasil yang mendalam atau bahkan menggetarkan setiap orang atau benda apapun yang menerimanya. Selanjutnya ada dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber tersebut juga telah diuji tingkat kejujurannya. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Ster menjelaskan bahwa sistem informasi berbasis komputer dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut. Pertama ada perangkat keras, mencakup berbagai peranti fisik seperti komputer dan printer. Lalu ada perangkat lunak, terdiri dari program atau instruksi yang memungkinkan perangkat keras memproses data. Lalu ada database, kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga cepat dan mudah diakses oleh pengguna sistem informasi. Lalu ada prosedur. Prosedur ini sekumpulan aturan yang meliputi strategi, kebijakan, metode, dan peraturan-peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Lalu ada telekomunikasi. Komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Lalu ada manusia, semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Oke, selanjutnya ada analisa penelitian. Analisa sistem dapat diartikan sebagai penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponen dengan maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode waterfall,
di mana metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak, dikenal juga dengan istilah software development life cycle. Tahapan dalam metode waterfall adalah sebagai berikut. Pertama, ada analisa kebutuhan software. Tahap ini adalah tahap pengumpulan data, kebutuhan termasuk dokumen dan interface untuk menganalisa, menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan user guna menentukan solusi software yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem. Lalu ada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Pada tahap ini, penulis merancang desain dan membuat program UML yang digunakan yaitu activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan class diagram. Lalu ada kode program. Kode program ini desainnya harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Yang terakhir ada pengujian atau testing. Pengujian ini fokus pada perangkat lunak dari segi logika dan fungsional serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Metode pengujian ini dapat diterapkan secara virtual untuk setiap tingkat pengujian perangkat lunak, unit integritas sistem dan penerimaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihannya antara lain memiliki proses yang urut, mulai dari analisa hingga support. Lalu, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kelebihan selanjutnya ada setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Lalu ada kekurangan dari metode waterfall. Kekurangannya, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Lalu biaya pengguna metode cenderung mahal. Dan membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Lalu ada analisa penelitian. Analisa sistem dapat diartikan sebagai penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya, langkah-langkah dasar yang harus ditempuh dalam tahap analisis. Pertama, ada identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Lalu ada understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Lalu ada analis, yaitu menganalisa sistem. Yang terakhir ada report, yaitu membuat laporan. Oke, lanjut. Di sini ada analisa sistem yang berjalan. Oke, perancangan rencana kerja sebagai praktik untuk memantau kinerja. Setiap hari perlu diadakan meeting untuk pelaporan apa saja yang sudah dikerjakan masing-masing anggota tim. Pada tahap ini, semua anggota tim harus hadir, namun lebih kepada anggota yang terlibat khusus pada fitur yang sedang dikembangkan. Lalu ada perancangan pengguna. Pengguna sistem informasi inventory stok barang terbagi menjadi 3 kriteria. User atau aktor, yaitu admin, kepala gudang, dan karyawan. CV Ryan Medical, setiap user dan aktor mempunyai hak akses dan kepentingan yang dipisahkan sebagai berikut. Admin bertugas untuk mengolah sistem aplikasi secara keseluruhan,
seperti menambahkan, mengedit, menghapus data admin, data kepala gudang, data karyawan, data kategori barang, data produk barang, data media barang, data sales barang, dan sales report barang. Sedangkan kepala gudang bertugas untuk mengolah sistem aplikasi seperti menambah, mengedit, dan menghapus data produk barang dan data media barang. Lalu ada user karyawan, bertugas untuk mengolah sistem aplikasi seperti menambah, mengedit, dan menghapus data sales dan data sales report. Oke, di sini ada gambarannya ya. Ada 3 user, admin, kepala gudang, dan karyawan. Ini ada hak aksesnya masing-masing, di mana admin dia bisa akses keseluruhan, sedangkan kepala gudang hanya bisa akses data produk dan data media, lalu karyawan hanya bisa akses data sales dan data media saja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Soleh Damarudin. Silakan. Maaf Kak, soalnya suara Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aura. Activity diagram. Activity diagram menu login, admin, kepala gudang, dan karyawan. Activity diagram login admin, kepala gudang, dan karyawan di atas menjelaskan bagaimana seorang admin, kepala gudang, dan karyawan melakukan aktivitas login untuk masuk ke dalam halaman dashboard. Proses dimulai dengan memasukkan username serta password yang telah dimiliki setiap user. Jika user dan password sesuai, maka user dapat masuk ke tampilan menu utama aplikasi inventory. Ya, untuk slide selanjutnya, activity diagram admin, yaitu kelola data user management. Activity diagram karyawan mengelola data sales report di atas menjelaskan bagaimana seorang karyawan dapat melakukan aktivitas pengelolaan data sales report yang ingin ditambahkan, edit atau hapus pada aplikasi inventory. Untuk slide selanjutnya, activity diagram kepala gudang, yaitu mengolah data produk. Activity diagram kepala gudang, pengelola data produk di atas menjelaskan bagaimana seorang kepala gudang dapat melakukan aktivitas pengelolaan produk yang ingin ditambahkan, edit atau hapus pada aplikasi inventory. Untuk slide selanjutnya, sequence diagram login, yaitu admin, kepala gudang, dan karyawan. Sequence diagram login admin, kepala gudang, dan karyawan di atas menjelaskan proses login yang dimulai dari tampilan form login dan akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah dibuat. Lalu aplikasi akan memproses
apakah username dan password yang dimasukkan sudah benar. Jika benar, maka proses login berhasil dan masuk ke halaman utama. Dan jika gagal, maka akan muncul pesan invalid, yaitu sorry username password incorrect, dan akan diminta memasukkan username dan password kembali. Untuk slide selanjutnya, sequence diagram login admin. Sequence diagram admin di atas menjelaskan tentang halaman awal admin. Admin dapat mengelola baik itu tambah, lihat, edit, hapus, dan user, kategori, produk, sales, dan sales report pada aplikasi inventory. Untuk slide selanjutnya, sequence diagram admin, yaitu kelola data user. Sequence diagram admin, kelola data user manajemen di atas menjelaskan menu data user. Admin dapat mengelola baik itu tambah, lihat, edit, hapus, dan user manajemen, hingga proses menyimpan ke database. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, untuk Bapak Yusuf.
Oke, terima kasih, Saudara Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan implementasi tampilan antarmuka. Diawali sebagai contoh halaman admin login, di mana kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini untuk admin sendiri, username dan passwordnya, untuk username yaitu admin, dan untuk passwordnya admin juga. Jika username dan password benar, maka tampilan akan melanjutkan ke halaman admin atau dashboard. Jika memasukkan username atau password salah, maka akan meminta username dan password kembali untuk memasukkan yang benar. Setelah masuk ke halaman admin dashboard, di situ untuk admin sendiri ada beberapa akses atau keseluruhan, di antaranya yaitu user management, kategori, produk, media, sales, dan sales report. Di mana di masing-masing menunya ini admin mempunyai akses untuk mengelola baik itu edit, tambah, hapus untuk keseluruhan medianya. Di sini sebagai contoh, halaman admin kelola data user management. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit atau menghapus data user management yang sudah tersedia atau yang sudah ada. Di sini sebagai contohnya ada admin, karyawan, dan kepala gudang. Untuk tampilan lainnya, baik itu kategori, produk, media, sales, dan sales report, admin sendiri berhak untuk mengedit, tambah, atau hapus data-data yang ada. Untuk halaman admin logout, di mana tersedia di pojok kanan atas, yaitu di tampilan admin. Di situ ada pilihan, ada profile, setting, dan logout. Ketika logout, maka tampilan admin akan kembali ke login panel, yaitu tampilan username dan password. Untuk selanjutnya, halaman kepala gudang login. Di sini kepala gudang sendiri mempunyai username dan password yang berbeda dengan admin. Username dari kepala gudang sendiri yaitu leader dan passwordnya itu leader. Jika memasukkan username dan password yang benar, maka halaman akan lanjut tampil ke menu dashboard. Jika salah, maka akan muncul tulisan sorry username atau password incorrect, di mana ketika salah maka akan diminta untuk memasukkan username dan password yang benar agar bisa tampil ke halaman selanjutnya. Di sini di halaman kepala gudang atau dashboard, kepala gudang mempunyai akses untuk produk dan media saja. Dia tidak mempunyai akses untuk kategori. Nah, untuk produk dan media sendiri, kepala gudang mempunyai akses seperti edit, tambah, dan hapus data produk. Selain admin, kepala gudang juga berhak untuk mengelola data produk tersebut. Dan begitupun dengan data media. Kepala gudang berhak menambahkan, menghapus, dan mengedit data media yang sudah ada, sama seperti admin. Nah, untuk halaman logout kepala gudang, sama seperti halaman logout admin, tersedia di pojok kanan, yaitu di tampilan kepala gudang itu sendiri. Ada 3 pilihan, yaitu profile, setting, dan logout. Ketika kita logout, maka akan muncul di tampilan menu login panel, yaitu menu login username dan password kembali. Untuk halaman karyawan login, di situ kita memasukkan username dan password. Untuk username-nya sendiri, yaitu karyawan, dan untuk passwordnya karyawan. Ketika memasukkan username dan password yang benar, maka akan lanjut ke tampilan dashboard karyawan. Ketika salah, maka akan muncul tulisan sorry username atau password incorrect, di mana diminta untuk memasukkan username dan password yang benar. Untuk karyawan sendiri di halaman dashboardnya, di situ tersedia menu sales dan sales report, di mana si karyawan ini berhak mengelola
data sales dan sales report. Selain entah itu menambahkan, mengedit, ataupun menghapus data sales dan sales report, sama seperti admin. Sebagai contoh melihat data sales di bawah, si karyawan ini berhak untuk mengedit dan menghapus data sales itu sendiri, sama seperti admin mengelola. Nah, untuk tampilan logout karyawan itu sendiri sama seperti dua sebelumnya, yaitu kepala gudang dan admin, ada di pojok kanan, yaitu di situ ada pilihan profile, setting, dan logout. Ketika kita klik logout, maka tampilan akan kembali ke login panel, yaitu tampilan username dan password. Nah, untuk implementasi database, di sini kita ada beberapa database, diantaranya database kategori, bisa dilihat dari gambar. Kategori itu sendiri ada 8 jenis macam-macam alat kesehatan. Untuk database medianya, kita ada beberapa contoh database media, yaitu beberapa gambar dari masing-masing barang dari CV Ryan Medical itu sendiri. Nah, di sini sebagai contoh kita menampilkan 8 gambar yang berbeda-beda sesuai dengan nama barang itu sendiri. Untuk database produk, kita juga ada 8 contoh database produk. Di antaranya sebagai berikut, yaitu ada nama barangnya, juga data pembelian dan data penjualannya, serta kuantitinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem sendiri adalah tahap yang dilakukan ketika ketika sistem akan diimplementasikan. Sistem akan diuji untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang berupa logika maupun kesalahan dalam pengeksekusian fungsi pada sistem. Artinya tujuan utama pengujian sistem ini dilakukan yaitu menjaga mutu dari sistem yang dibuat. Adapun pengujian sistem dari karya tulis yang dilakukan metode yaitu pengujian sistem black box dan white box. Nah, di sini sebagai contoh kita akan melampirkan pengujian black box, di mana pengujian black box adalah untuk mengecek kesesuaian antara input dan output. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi-fungsi sistem berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Nah, untuk tampilan pengujian black box, ketika kita memasukkan username dan password yang benar untuk login admin, maka kita akan masuk ke menu dashboard. Ketika kita memasukkan username yang benar namun password yang salah, maka akan muncul tulisan warning, yaitu sorry username atau password incorrect. Nah, untuk contoh ketiga, ketika kita memasukkan username yang salah tetapi password yang benar, maka akan menampilkan pesan yang sama, yaitu sorry username atau password incorrect. Di mana maksud dari sistem tersebut adalah ketika kita memasukkan yang sesuai dengan database yang ada, maka sistem akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika ada kesalahan, maka sistem juga akan tidak terbaca atau kembali kepada menu yang sesuai atau permintaan yang sesuai. Nah, seperti itu sebagai contoh pengujian black box dari kelompok 1. Nah, untuk penutupnya, di sini saya mendapatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sistem aplikasi analisa sistem informasi inventory stok barang menggunakan metode waterfall dapat mempermudah CV Ryan Medical dalam pengelolaan data barang. Yang kedua, sistem aplikasi analisa sistem informasi inventory stok barang menggunakan metode waterfall ini mencakup pendataan user admin, kepala gudang, karyawan, dan juga kategori produk, media, sales, dan sales report. Untuk yang ketiga, mempermudah dalam pencarian data barang, produk barang, kategori barang, foto barang atau media barang, melihat harga barang, laporan penjualan yang lebih mudah, cepat, tepat, dan akurat.
untuk yang terakhir sebagai kesimpulannya yaitu sistem aplikasi analisis sistem informasi inventory stok barang menggunakan metode waterfall pada CV Ryan Medical ini berjalan secara online, di mana sistem ini menggunakan jaringan untuk mengakses keseluruhan pada sistem ini agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk sarannya sendiri sebagai bentuk pengembangan, untuk yang pertama diharapkan ditampilkan menu untuk marketing pada CV Raya Medical sehingga memudahkan proses pemasaran barang untuk ya sebagai penambahan juga untuk pemasukan CV Raya Medical itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir sebagai saran diharapkan ditampilkan menu pencetakan surat jalan sehingga ketika ada pemesanan barang otomatis sistem akan mencetak surat jalan, di mana yang surat jalan ini sebagai bentuk pengantisipasian dari kesalahan barang antara fisik dan data barang yang otomatis akan terpotong ketika ada lampiran surat jalan. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari kelompok 1 mengenai analisa sistem informasi inventory stok barang menggunakan metode waterfall, studi kasus CV Raya Medical.